Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi habli minas solihin. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wakhlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Pemirsa Arum TV yang dirahmati Allah, kembali ketemu dengan saya Saripin Sagim. Mari kita mengawali bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat yang kita rasakan bersama-sama. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan nambahin nikmat-nikmat yang belum kita rasakan. Pemirsa Arum TV yang dirahmati Allah, pada kali ini kami ingin berbagi bacaan, ingin berbagi tadabbur Al-Quran terkait atau dengan tema Al-Quran money laundering dulu dan sekarang. Pemirsa Arum TV yang dirahmati Allah, apa itu money laundering? Money laundering ada dua kata, money itu uang, laundering itu mesin cuci atau mencuci. Berarti kegiatan mencuci uang. Kenapa uang harus dicuci? Pemirsa Arum TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencoba melihat mengapa money laundering. Bagaimana sejarahnya? Sejarah money laundering di tahun 1920-an di Amerika Serikat ada seorang mafia namanya Al Capone. Dia adalah mafia perjudian, prostitusi, penjualan narkoba, penjualan senjata gelap, penjualan tenaga imigran, termasuk pemerasan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut, dari kegiatan-kegiatan prostitusi dan sebagainya tadi, dia memperoleh banyak uang. Nah, untuk mengelola keuangan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut, Al Capone mempekerjaan seorang akuntan dari Polandia bernama Meyer Lansky. Jadi Meyer Lansky adalah seorang akuntan yang dipekerjakan oleh Al Capone untuk mengelola uang-uang yang diperoleh tadi. Uang-uang yang diperoleh tadi dikatakan sebagai uang hitam, dikatakan sebagai uang kotor, maka supaya uang-uang kotor tadi disamarkan dan disembunyikan, Meyer Lansky membuka perusahaan, namanya perusahaan Binatu Laundry. Jadi pekerja apa perusahaan Binatu itu adalah suatu perusahaan untuk mengalihkan, untuk menyamarkan uang-uang yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan kotor tadi. Sehingga pada saat itu dikenal ada laundromat. Kalau sekarang kita kenal banyak Indomaret, banyak Alfamart. Di tahun 1920-an di Amerika Serikat dikenal ada laundromat, banyak sekali laundromat. Dan pada saat itu laundromat seperti yang saya katakan tadi sebagai perusahaan-perusahaan untuk mengalihkan, untuk menyamarkan uang-uang yang diperoleh dari kegiatan tadi. Nah, itu sejarah kenapa dinamakan money laundry karena untuk mencuci uang dari perolehan kejahatan tadi. Maka pemirsa Arum TV yang budiman, kenapa harus dicuci? Mengapa harus dicuci? Logika sederhananya karena kotor. Mengapa dianggap kotor? Karena yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan kotor. Nah, kegiatan-kegiatan kotor yang seperti saya sampaikan tadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang, bahwa kegiatan-kegiatan kotor tadi meliputi korupsi, penyuapan, narkoba, perjudian, prostitusi, psikoterapi, penyelundupan imigran, penyelundupan senjata, pemalsuan uang, penggelapan pajak, sampai perdagangan orang dan
lain sebagainya dijelaskan semua di Undang-Undang Nomor 8 2010 di pasal 2. Maka pemirsa yang budiman, jadi uang-uang yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan korupsi, dari kegiatan-kegiatan penyuapan, dari kegiatan-kegiatan penjualan narkoba, itu dicuci. Bagaimana tindakan penyuciannya? Tindakan penyuciannya itu ditempatkan di beberapa bank, ditransfer ya di beberapa bank, baik bank dalam negeri maupun di bank luar negeri. Mungkin juga uang yang diperoleh itu tadi diwujudkan, dibelikan barang, atau bisa juga dihibahkan, dititipkan kepada keluarga, kepada teman, ya. Kemudian ada juga yang dibawa ke luar negeri, atau mungkin juga ya dijadikan surat berharga, ya dijadikan surat berharga ditukar dengan mata uang asing. Jadi kegiatan-kegiatan yang diperoleh tadi ya disamarkan, disembunyikan ya, sehingga yang tadinya dari kegiatan-kegiatan yang tidak halal diusahakan dengan samar-samar nanti menjadi halal. Jadi itulah kegiatan bentuk-bentuk ya, kegiatan bentuk-bentuk untuk mencuci uang kotor tadi. Sehingga pemirsa yang budiman, maka pada saat itu kegiatan money laundering dikenal sebagai kejahatan kerah putih, white collar crime. Kenapa disebut kejahatan kerah putih? Karena kejahatan itu dilaksanakan secara rapi, secara terorganisir oleh orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, oleh orang-orang yang punya kedudukan, sehingga dikatakan sebagai kejahatan kerah putih. Bahkan pencucian uang atau money laundering dikatakan sebagai kejahatan yang lahir di era globalisasi, yang lahir di era di kemajuan teknologi. Maka pemirsa yang budiman, kalau kita dengar bahwa IT ya adalah ibarat samurai yang bermata dua-duanya sangat tajam, maka samurai sangat bermanfaat dan juga sangat mudarat. Tatkala dia dipegang oleh orang yang baik, dia akan sangat berpositif, tapi tatkala dipegang oleh orang yang jelek, dia sangat negatif, sangat bermanfaat, sangat mudarat. Kalau istilah bisa diitibarkan sebagai listrik, bahwa IT ibarat kekuatan listrik yang luar biasa, yang bisa mematikan dan bisa memanfaatkan, mensejahterakan. Jadi itu sejarah ya. Jadi money laundering sejak tahun 1920. Jadi kegiatan mencuci uang. Maka pemirsa yang budiman, kejahatan money laundering ya dengan kemajuan teknologinya semakin terorganisir, semakin rumit, semakin banyak melibatkan pihak-pihak lain. Maka kalau kita dengar bahwa kejahatan pencucian uang dikatakan sebagai kejahatan ganda, dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime ya, karena memang dampaknya dari segi ekonomi dan kesejahteraan sosial luar biasa. Maka pencucian uang atau money laundering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun harus dengan luar biasa. Pemirsa Arum TV yang budiman, kemudian faktor-faktor apa sih yang menyebabkan ya maraknya kejahatan-kejahatan money laundering? Yang pertama, jelas tadi saya katakan sudah adanya pengaruh globalisasi sistem keuangan. Dengan adanya globalisasi sistem keuangan, memudahkan mereka-mereka yang punya kedudukan, mereka-mereka yang pejabat yang punya ilmu pengetahuan dalam posisi dia tidak ya kurang ya katakanlah kurang karakternya, dia akan mudah melakukan pencucian uang. Kemudian yang kedua ya adanya ketentuan-ketentuan bank ya di satu negara di mana bank memperbolehkan menggunakan nama samaran, di mana bank menyediakan banyak pilihan transaksi untuk nasabah. Dengan adanya ketentuan-ketentuan bank yang demikian ya memudahkan sekali bagi mereka-mereka yang ingin melakukan kejahatan pencucian keuangan. Kemudian juga adanya penegakan hukum yang lemah ya.
dengan adanya penegakan hukum yang lemah, akan mudah sekali mereka-mereka yang tidak memiliki karakter melaksanakan kejahatan pencucian uang. Dan adanya gaya hidup masyarakat yang konsumerisme, gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang suka memamerkan kekayaannya, maka mudah sekali untuk masuk pada kegiatan-kegiatan pencucian uang. Maka pemirsa yang budiman, mari setelah kita melihat sejarah money laundering, kita coba melihat data yang ada di Indonesia sampai saat ini. Jadi pemirsa yang budiman, di tahun 2010-2011an kita disuguhkan oleh kegiatan pencucian uang yang pada saat itu kita dengar dilakukan oleh Gayus Tambunan. Gayus Tambunan adalah alumnus STAN yang dia melakukan penggelapan pajak atau mafia pajak sehingga hartanya sangat fantastis. Kemudian yang lainnya ada Nazarudin dia sebagai politikus kemudian dia juga terjerat dengan kasus korupsi dan pencucian uang yang dalam mass media yang sempat kita lihat keduanya tipenya hampir sama. Jadi Gayus pernah diramaikan di mass media, dia dalam keadaan ditahan, kemudian sampai jalan-jalan ke Bali, dia setiap ada pertandingan bola dunia, dia keluar kemudian memakai rambut pasangan Ternyata pada saat itu di mass media yang sempat kita lihat karena memang Gayus banyak uang sehingga penegak hukum yang diamanai untuk mengamankan Gayus tinggal dikasih uang mereka bebas jalan-jalan bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura Gayus. Termasuk juga Nazarudin bahkan Nazarudin ditangkap di luar negeri, dia mengalihkan keuangannya dan sebagainya pencucian uangnya, akhirnya dia bisa ditangkap di luar negeri dan disidangkan. Kemudian pemirsa yang budiman, di tahun 2020-an juga muncul kasus Indosuria. Jadi Koperasi Indosuria yang pada saat itu diduga Koperasi Indosuria menggelapkan dana anggota sampai 106 triliun. Bahkan PPATK mensinyalir dan menduga dari 12 koperasi yang bermasalah ada tindakan pencucian uang diduga sampai 500 triliun. Tapi akhirnya kalau kita lihat di mass media diluruskan oleh Ketua Forkop bahwa Ketua Forkop menyampaikan data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa jumlah koperasi di Indonesia ada 127.846 koperasi. Dari 127.000 koperasi lebih itu volume usahanya, peredaran uangnya baru 182 triliun. Maka Ketua Forkopi menanyakan, kok bisa PPATK mengatakan bahwa ada diduga pencucian uang sebesar 500 triliun dari 12 koperasi. 12 koperasi yang diduga oleh PPATK ada pencucian uang 500 triliun, tapi data di Kementerian Koperasi dan UKM dari 127.000 lebih koperasi, volume usahanya baru 182 triliun. Maka Ketua Forum Koperasi Indonesia patut diduga bahwa itu ada koperasi palsu. Kemudian pemirsa yang budiman, berikutnya yang baru saja kita dihebohkan di mass media, pejabat-pejabat yang ada di Dirjen Pajak, pejabat-pejabat yang ada di Bea Cukai, pejabat-pejabat yang ada di Kementerian Keuangan, itu yang heboh di mass media, diduga ada tindakan pencucian uang sampai 300 triliun. Pemirsa Arum TV yang dirahmati Allah, mari dengan adanya data-data yang kami sampaikan tadi, kita mencoba melihat Al-Quran. Jadi saya mencoba untuk mentadaburi Al-Quran, saya menemukan ada 7 ayat yang isinya di 7 ayat itu adalah kita dilarang untuk memakan harta sesama dengan secara batil, dan kita dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kekuasaan, dan kita diwajibkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dari 7 ayat itu ada di dalam surat Al-Baqarah 188, ada di dalam surat Al-Baqarah 282, Ali Imran 161,
An-Nisa 2958, Al-Anfal 27, Zukhruf 65. Saya coba bacakan di An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa 58, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Allah adalah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Kemudian di ayat yang lain, An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi pemirsa yang budiman, demikian beberapa ayat yang kaitannya mencegah untuk memakan harta sesama dengan cara batil, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan wewenang dan sebagainya. Maka pemirsa yang budiman, dari sejarah money laundry, kemudian kenyataan money laundry yang kita bisa lihat bersama-sama, bagaimana ikhtiar kita untuk mengeliminir kalau bisa juga memberantas. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, minimal ada beberapa pintu atau ada beberapa instrumen untuk mengatasi kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan yang luar biasa. Bisa lewat instrumen pendidikan atau pintu pendidikan, instrumen keagamaan, instrumen politik dan hukum. Pemirsa yang budiman, kalau kita lihat instrumen katakanlah keagamaan, jelas agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, agama Islam, bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah adalah sumber pendidikan akhlak. Jadi mereka yang melaksanakan kejahatan pencucian uang adalah tidak bermoral, tidak berakhlak. Maka pemirsa yang budiman, lewat pintu keagamaan, maka tugas penting para mubaligh, tugas penting ulama, termasuk juga pemerintah, kalau bisa kita usahakan bahwa kurikulum untuk pendidikan keagamaan perlu dicermati, perlu ditingkatkan. Kemudian lewat instrumen atau pintu pendidikan. Pemirsa yang budiman, data yang ada dari sejarahnya sampai sekarang bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pencucian uang atau money laundering, mayoritas mereka yang berpendidikan. Mayoritas mereka adalah punya kedudukan, punya jabatan. Maka lewat instrumen pendidikan, mestinya gerakan anti pencucian uang dimasukkan dalam kurikulum. Terutama melihat data yang ada bahwa mayoritas pelaku-pelaku tindak kejahatan pencucian uang adalah banyak dari STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, maka STAN harus melihat kurikulum pendidikannya karena sampai sekarang mewarnai Jadi dari Gayus alumni STAN, kemudian pejabat-pejabat di Bea Cukai, pejabat-pejabat dari Dirjen Pajak, pejabat-pejabat dari Kementerian Keuangan, maka kurikulum STAN mestinya harus ditinjau kembali. Kemudian dari pintu atau instrumen politik dan hukum, pemirsa yang budiman, kita tidak bisa membantah bahwa kasus korupsi yang merajalela atau kasus korupsi yang mewarnai di mass media, tokoh-tokoh politik banyak yang terlibat. Maka partai politik punya andil besar terjadinya banyak pencucian keuangan dan mestinya punya andil besar juga nanti bagaimana pemberantasannya. Kemudian dari sisi hukum, karena hukum dilaksanakan oleh pemerintah Jadi pemerintah sebagai penegak hukum, maka pemerintah pun harus kuat, pemerintah pun harus tegas untuk memberantas pencucian uang. Pemirsa yang budiman, seperti kita lihat bersama adanya KPK, itu memang lahir KPK karena adanya reformasi, dan lahirnya KPK adalah untuk memberantas korupsi, maka KPK mestinya harus diperkuat. Tapi kenyataannya pemirsa yang budiman, dengan adanya perbaruan di Undang-Undang KPK, kita bisa lihat bersama-sama. Ternyata sekarang kejahatan pencucian uang semakin
merajalela. Maka ada ya di mass media yang sering kita saksikan, ada upaya untuk melemahkan KPK melalui undang-undang. Maka pemirsa yang budiman, karena melihat data yang ada, kejahatan Molenot yang luar biasa, maka memang peran pemerintah luar biasa dalam hal ini. Ya, jadi KPK harus diupayakan betul-betul independen, tidak di bawah legislatif, tidak di bawah yudikatif, tidak di bawah eksekutif, harus independen. Karena nanti kalau KPK ada di bawah salah satu lembaga negara tersebut, otomatis akan ada kurang adanya independensi. Pemirsa yang budiman, demikian yang bisa saya bagikan hasil bacaan dan hasil tadabbur Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk saya, untuk keluarga, bahkan untuk negara. Sampai jumpa kembali di Arum TV di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.